Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kita sudah bicara tentang cahaya, bicara tentang contoh para salaf, bagaimana mereka begitu mencintai mencintai Al-Quran, mencintai Kitabullah gitu, apa saja yang mereka lakukan untuk mendapatkan cahaya, untuk bisa lebih deep lagi, lebih close lagi bersama Al-Quran. Oke. Jadi nah, aku ingin kayak kita berpikir gitu tentang, kalau aku sih karena seorang ibu ya, aku tuh setiap hari itu mikir kebutuhan, misalnya kebutuhan anak-anak aku. Anak-anak aku itu kan dia punya ruh dan punya jasad gitu. Untuk jasadnya setiap hari itu aku mikir protein dia hari ini apa biar dia nggak bosen, sayurannya apa biar nggak bosen, mau diolah seperti apa. Intinya apa? Anak-anak aku harus sehat dengan makanan bergizi, dia sehat secara jasad. Oke, apa kabar dengan rohnya? Apa kabar dengan jiwanya? Ini nggak boleh kita sepelekan ya. Kita jangan sampai hanya memperhatikan pertumbuhan fisik, kita juga harus memperhatikan pertumbuhan jiwa anak-anak kita. Nah, ngasih nutrisi anak-anak secara jiwa ini nggak bisa dari sumber yang salah ya, karena karena ruh ini habitatnya adalah samawi. Samawi itu sifatnya luhur, sifatnya tinggi. Maka kebutuhannya juga sesuatu yang bersifat samawi, yaitu Al-Quran, Kitabullah gitu. Jadi anak-anak aku juga butuh nutrisi Kitabullah gitu. Jadi ketika kita memikirkan itu sedikit demi sedikit, Allah akan bantu kita gimana mengarahkan anak-anak kita. Jadi intinya adalah ketika kita membutuhkan makanan setiap hari, begitu juga kita membutuhkan firman Tuhan setiap hari, daily rutin. Satu hari kita nggak makan, lemes ya, itu physically. Begitu juga mentally, begitu juga secara jiwa kita ya. Kalau kita nggak membaca Al-Quran, nggak melakukan sholat, itu kita juga akan nggak sehat ya pertumbuhan kita. Jadi ini yang paling penting adalah gimana caranya kita menyusun waktu yang tepat, waktu yang nyaman untuk diri kita, untuk anak-anak kita, supaya benar-benar kita ini punya space, punya momen khusus secara kekeluargaan, menghabiskan waktu bersama Tuhan dan firman-Nya. Kita menghabiskan waktu bersama itu sudah banyak banget ya. Artinya apa? Kita jalan-jalan, kita makan bareng, kita shopping bareng. Banyak sekali kesenangan-kesenangan yang bisa kita dapatkan dalam konteks kebersamaan di dalam keluarga. Nah, kita juga harus punya concern, menghabiskan waktu bersama firman Tuhan, menghabiskan waktu bersama Kitabullah dalam konteks keluarga. Kalau di rumah aku sepakati, memang harus kesepakatan ya, abang, kakak, semuanya kita mau ngumpul bareng, ketemu bareng, baca Quran bareng kapan. Kita punya waktu misalnya pagi, habis subuh, dan malam itu minimal ya. Itu minimal. Kalau bisa sih ya minimal, karena memang kegiatan dari pagi sampai sore kan pada di luar ya. Jadi minimal kita punya waktu pagi dan sore atau malam untuk berkumpul bersama. Jadi kebersamaan kita adalah kebersamaan samawi. Apa artinya kebersamaan samawi? Kebersamaan yang lebih abadi, kebersamaan yang kita disatukan bukan hanya atas dasar kesenangan duniawi. Kita merasakan kesenangan yang lebih abadi gitu. Jadi iman yang kita rasakan ini jangan sampai kita nikmati sendiri.
anak-anak kita biarkan nggak paham apa itu iman, nggak paham apa itu nikmatnya membaca Al-Quran. Suami kita, istri kita, kita biarkan nggak paham apa sih menikmati Al-Quran itu seperti apa nikmatnya itu mereka nggak ngerti gitu. Dan next ya, ketika kita sudah berkumpul, kita akan saling bertanya bareng gitu ya tentang Kitabullah. Apakah kita sudah mengimani Kitabullah ini 100%? Apakah kita arti mengimani 100% itu menerima meskipun ada sebagian besar yang kita nggak paham, ada sebagian besar ayat-ayat Al-Quran yang kita belum mampu melakukannya, ada sebagian besar ayat-ayat Al-Quran yang kita mungkin masih alergi, kita masih nggak sanggup, nggak apa-apa, tapi kita akan punya proses bersama gitu. Menjalani iman secara bersama itu jauh lebih indah daripada menjalani iman sendiri-sendiri. Ya, karena memang kebersamaan itu memang selalu lebih indah daripada sendiri. Meskipun secara private kita baca Al-Quran sendirian itu indah, tapi kalau bareng-bareng jauh lebih indah. Pun ketika kita berdoa sendirian itu sangat indah, tapi ketika kita berdoa bareng-bareng, ada suami yang berdoa, kemudian anggota keluarga mengucapkan amin. Wah, kalau menurut aku itu adalah legacy, warisan yang harus kita berikan, warisan budaya, tradisi keluarga yang harus kita berikan untuk keturunan kita. Ayah berdoa, anggota keluarga mengaminkan selesai membaca Al-Quran, itu nikmat banget. Atau misalnya gantian ya, anak-anak setelah membaca Al-Quran, anak-anak yang berdoa, kita yang mengaminkan gitu. Jadi intinya apa? Ketika kita disatukan, ketika keluarga kita disatukan dengan Kitabullah, keluarga kita disatukan di dalam iman, disatukan di dalam kasih ini kan, kasih ini artinya rahmah ya, rahmah Tuhan berupa Al-Quran gitu. Selama ini kita bersatu di meja makan, itu juga rahmat Tuhan. Selama ini kita bersatu nonton bareng, bahkan mungkin nge-game bareng gitu, itu juga rahmat Tuhan. Tapi kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa kebersamaan kita di dalam rahmat Tuhan yang paling memuaskan, yang paling nikmat, yang paling yang paling terkesan gitu adalah membaca Al-Quran bareng, belajar Al-Quran bareng gitu. So, teman-teman yang dirahmati Allah, bahkan mungkin nanti kita akan ngobrol gitu, apakah kita berusaha untuk hidup berdasarkan kebenaran-kebenaran Al-Quran? Apakah Al-Quran akan jadi fokus kita? Apakah Al-Quran akan jadi lifestyle kita? Akan jadi akhlak kita? Apakah Al-Quran akan jadi obat hati kita? Itu akan jadi bahan diskusi yang sangat menarik di antara anggota keluarga. Itu akan jadi bahan ilmu, bahan kenangan bersama gitu, ketika kita membaca satu ayat, kemudian mungkin yang lebih ahli ya menjelaskan, pasti ada anggota keluarga lain yang punya perspektif berbeda, punya cara pandang berbeda, yang ya karena kan kadang-kadang ketika perempuan membaca Al-Quran dengan laki-laki membaca Al-Quran, dia punya cara pandang yang berbeda, tapi itu disatukan dengan iman, disatukan dengan takwa, disatukan dengan penyerahan. Nah, hal-hal seperti ini nggak bakal kita rasain kalau kita nggak punya budaya membaca Al-Quran dalam konteks berkeluarga. Jadi baca Al-Quran itu sendiri-sendiri aja, itu kan, si anak di kamarnya sendiri, si bapak di ruangannya sendiri, si ibu di ruangan sendiri, itu bagus. Tapi akan lebih bagus lagi jika kita disatukan suara dengan suara yang saling didengar misalnya,
dengan cara pandang yang saling didengar, akhirnya akan membangun komunikasi keluarga, akan membangun kedekatan keluarga, bonding keluarga. Jadi menurut aku Al-Quran ini adalah media bonding terkuat yang bisa kita pakai. Bonding ini bonding antara kita private dengan Rob kita, atau kita sebagai penduduk bumi dengan penduduk langit, atau kita sebagai anggota keluarga, kita sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, ini semuanya sangat-sangat bisa kita kembangkan dengan belajar Al-Quran. Dan kadang-kadang bercakap-cakap dengan keluarga itu pun, kalau kita nggak punya ilmu, percakapan kita itu mungkin kurang daging gitu ya. Percakapan kita kurang daging. Ya, hanya ngobrolin daily routine atau ngobrolin sesuatu yang memang kurang daging ya. Dan ini ternyata di dalam Al-Quran juga dicontohkan gitu. Ketika kita membaca Al-Quran bareng, itu akan muncul sebuah percakapan, baik itu antara keluarga atau bahkan ini kalau dicontohkan adalah percakapan antara kita dengan Tuhan kita. Nah, ini kita ajarkan juga ke anggota keluarga, dimana ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jangan dipikir kita bicara sendirian, satu arah, jangan. Ini ada percakapan indah, ada bonding, ada ada ruang komunikasi yang harus kita sadari. Kalau kita nggak sadar, ya udah lewat gitu ya, dan nggak akan dapet gitu kepuasannya gitu. Makanya ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa kata Tuhan, apa kata Allah? Hamadani abdi, direspon. Ada respon dari Tuhan. Jadi setiap ayat yang kita baca itu ada respon samawi. Respon samawi direspon Allah, direspon malaikat, ya kan? Dan bahkan nanti anggota keluarga, kalau kita sudah punya tradisi membaca Al-Quran yang baik, itu akan direspon dengan feeling, direspon dengan perasaan, direspon dengan ya mungkin misalnya kalau suami atau anak-anak aku baca Quran, aku duduk dan mendengar, dan entah otomatis tangan aku membelai, tangan aku memeluk gitu, ya kayak itu meningkatkan kehangatan aja buat aku ya. Makanya di sini ya, ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, jangan lupa ada respon samawi, bukan dari malaikat, ini langsung dari Allah ya. Apa respon Allah? Hamadani abdi, lihat hambaku memujaku. Wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim, dan ketika hambaku lanjutkan bacaannya Ar-Rahman Ar-Rahim, Athna alayya abdi, lihat gitu, kayak Tuhan itu proud banget gitu, kayak Tuhan itu care banget dan denger gitu, denger, peduli, melacak, dan tidak menyanyiakan sebuah komunikasi ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah qala Allah Ta'ala athna alayya abdi, lihatlah gitu ya, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala maliki yaumiddin, majadani abdi, dan hambaku mengagungkanku. Fawwada ilayya abdi, dan hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Kemudian ketika seorang hamba itu melanjutkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu, hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, maka ini respon Tuhan ya, dan ini antara aku dan hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'bud, ini urusan aku sama hambaku nih, kata Allah
ya. Jadi jangan dipikir kita ini cuma sepihak, kayak cinta kita tuh bertepuk sebelah tangan, enggak. Tuhan begitu mendengar ayat ini langsung merespon ya, hadza baini wa baina abdi. Ini sebuah hubungan indah, hubungan spesial, momen yang sangat berharga ya antara aku dan hamba aku. Wali abdi masa'al. Di momen ini, saat ini, detik ini, hambaku punya kesempatan meminta, punya kesempatan berdoa, punya kesempatan berharap ya. Kapan itu? Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Faidah qal, ketika dia lanjutkan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Apa respon Tuhan? Hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Khusus ini adalah jatah hambaku, permohonan hambaku, harapan hambaku ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan yang engkau murkai, dan bukan pula orang-orang yang engkau sesatkan, bukan orang-orang yang tersesat, Jadi apa artinya di sini? Cahaya Al-Quran itu merasuk ke dalam relung pikiran kita, ke dalam hati kita, ke dalam perasaan kita ketika kita membacanya dengan ilmu. Makanya ini bersyukur ya, alhamdulillah kita menemukan banyak sekali majelis-majelis ilmu Al-Quran, terutama kita bakal difasilitasi oleh teman-teman dari Soulful Al-Quran ya. Mungkin akan banyak sekali nanti belajar ayat-ayat spesial, ayat-ayat khusus gitu, dimana kalau di ayat ini Tuhan responnya seperti apa, kalau aku tuh punya pengalaman di ayat ini, nah kalau di ayat ini tuh sebagai penyembuh bla bla bla. Nanti akan banyak sekali belajar mungkin ya metode-metode lebih memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, sehingga Al-Quran ini bukan hanya lembaran, Al-Quran ini bukan hanya tulisan, namun Al-Quran ini benar-benar mengalir di setiap inci kulit, di setiap inci darah daging kita ya, sehingga ya dari ubun-ubun sampai ujung kaki Allah sempurnakan cahaya kita. Ya, atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan cahaya kami dengan apa? Dengan Al-Quran gitu. Setelah membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, jangan lupa berdoa. Atmim lana nurana, Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikan hatiku bercahaya. Fi sam'i nura, pendengaranku penuh cahaya. Basari nura, cara pandangku, penglihatanku bercahaya. Fi basari nura, amami nura, khalfi nura, yamini nura, shimali nura, fauqi nura, tahti nura. Rambutku bercahaya, dagingku bercahaya, kulitku bercahaya, tulangku bercahaya, kuburku bercahaya. Insya Allah ya bisa